さあ追い越していく13番の佐藤もスピード上げていく。ちょっと今の悪質ですよ。後ろからのチャージ、かなり悪質ですね今のはね。5番ですか、22番。さあ追い越していく13番の佐藤もスピード上げていく。ちょっと今の悪質ですよ。後ろからのチャージ、かなり悪質ですね今のはね。5番ですか、20。スペースが広がっているよっていうところで、やっぱその前向きなパワーと前にかける力っていうか人数もそうですし、そういうところを表現してくれた結果が、5ゴールにつながったのかなと思っています。Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, pelatih Jepang U17 Nozomi Hiroyama akan laporkan Korea Utara ke FIFA. Hal ini karena pemain Korea Utara nekat mau pukul wasit dan dinilai bermain kasar ke pemain Jepang. Erick Thohir kecewa striker Fandi Ahmad, pemain U17 kebanyakan gocak-gocek. PSSI langsung rekrut striker naturalisasi bernama Noah Steenbergen pengganti Fandi Ahmad. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, pelatih Jepang U17 Nozomi Hiroyama akan laporkan Korea Utara ke FIFA. Hal ini karena pemain Korea Utara nekat mau pukul wasit dan dinilai bermain kasar ke pemain Jepang. Baru-baru ini, Korea Utara kembali jadi sorotan publik Asia setelah terlibat dalam isu yang cukup serius di Piala Asia U17, yakni dugaan manipulasi usia pemain. Aksi yang dilakukan oleh tim muda Korea Utara ini langsung menuai kecaman, bahkan menjadi bahan cibiran di berbagai kalangan, terutama para penggemar sepak bola di kawasan Asia. Isu ini mencuat setelah pelatih timnas Korea Selatan U17 menyadari kejanggalan dari salah satu pemain Korea Utara yang tampil dalam pertandingan. Ia mengenali wajah sang pemain karena sebelumnya sudah pernah berhadapan di turnamen tahun lalu dalam kategori usia yang sama, yaitu U17. Ironisnya, pemain tersebut kembali tampil tahun ini di ajang serupa, seolah-olah usianya belum berubah. Fakta ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan kebenaran data umur yang digunakan oleh tim Korea Utara. Tindakan seperti ini tentu sudah sangat melanggar aturan yang ditetapkan dalam olahraga, terlebih di level usia muda yang seharusnya dijadikan momen untuk mendidik pemain secara jujur dan sportif. Banyak warganet menyindir Korea Utara karena dianggap tak malu melakukan kecurangan terang-terangan demi meraih prestasi. Tak sedikit pula yang mengkritik sistem pengawasan turnamen yang dinilai lemah sehingga kejadian seperti ini bisa terus terjadi tanpa sanksi tegas. Di sisi lain, belum lama ini, perilaku para pemain timnas Korea Utara kembali menjadi bahan perbincangan hangat, terutama setelah beredarnya sebuah video yang menunjukkan aksi tak pantas dari salah satu pemain Korea Utara U24, Kim Yu-song. Insiden ini terjadi dalam laga perempat final Asian Games 2023 lalu, saat Korea Utara menghadapi Jepang. Dalam momen yang seharusnya penuh sportivitas, Kim justru menunjukkan sikap yang memancing kontroversi. Kejadian bermula saat Kim terlihat mendekati ofisial Jepang di pinggir lapangan dan dengan santai meminta air minum. Meski awalnya sang ofisial tampak enggan memberi, akhirnya ia tetap menyerahkan botol minuman kepada Kim. Namun bukannya berterima kasih atau bersikap sopan, Kim justru memperlihatkan gestur yang kasar, seolah hendak melayangkan pukulan. Tindakan itu sontak mengundang perhatian wasit yang langsung menghadiahinya kartu kuning pada menit ke-73. Sayangnya, sikap negatif para pemain Korea Utara tak berhenti di situ. Usai laga yang berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Jepang, mereka secara kolektif mendatangi wasit dan melayangkan protes keras. Salah satu pemain bahkan sempat mendorong sang wasit. Situasi sempat memanas hingga pihak penyelenggara turun tangan untuk mengamankan wasit. Aksi ini menuai kecaman luas di kalangan pencinta sepak bola Asia.
Setelah terbongkarnya rangkaian tindakan tak sportif yang diperlihatkan oleh para pemain Korea Utara U24 di ajang Asian Games 2023, suasana semakin memanas. Bukan hanya penonton dan warganet yang dibuat geram, kini pelatih timnas Jepang U17, Nozomi Hiroyama, angkat bicara dan mengambil langkah tegas. Ia dikabarkan tengah menyiapkan laporan resmi kepada FIFA terkait insiden yang terjadi dalam laga perempat final melawan Korea Utara, karena insiden ini belum mendapat sanksi dari FIFA. Tindakan ini bukan tanpa alasan. Selain perilaku kasar di lapangan, termasuk aksi hampir memukul ofisial Jepang dan mendorong wasit, Hiroyama menilai bahwa sikap para pemain Korea Utara sudah melewati batas sportivitas. Baginya, sepak bola adalah ajang persaingan yang sehat, bukan arena untuk meluapkan emosi secara brutal. Ia percaya bahwa tindakan seperti ini tak boleh dibiarkan, apalagi jika terjadi di turnamen internasional yang disaksikan oleh jutaan pasang mata. Lewat laporan tersebut, Hiroyama berharap ada sanksi nyata yang diberikan kepada Federasi Sepak Bola Korea Utara, termasuk kemungkinan larangan tampil di berbagai kompetisi besar seperti Piala Asia, Piala Dunia, hingga Asian Games mendatang. Ia menegaskan, jika tindakan seperti ini terus dibiarkan, maka tak ada lagi tempat bagi fair play di dunia sepak bola. Katanya dalam sebuah wawancara. Lalu setujukah kamu jika timnas Korut dibanet dari semua kompetisi? Jika kalian setuju silahkan like video ini dan tulis saya setuju Korea Utara dibanet dari semua kompetisi. Erick Thohir kecewa striker Fandi Ahmad pemain U17 kebanyakan gocak-gocek. PSSI langsung rekrut striker naturalisasi bernama Noah Steenbergen pengganti Fandi Ahmad. Baru-baru ini, timnas harus mengubur harapan mereka untuk melangkah lebih jauh di turnamen setelah gagal menembus babak perempat final Piala Asia U17. Hasil ini tentu menjadi kekecewaan besar, baik bagi para pendukung setia maupun jajaran pengurus sepak bola nasional. PSSI pun angkat suara soal performa tim, salah satu sorotan tajam justru tertuju pada salah satu pemain yang dinilai tampil kurang efektif di lapangan. Dia adalah Fandi Ahmad, pemain yang sempat digadang-gadang bakal menjadi andalan tim, justru menuai kritik dari internal federasi. Bukan karena kurang percaya diri atau malas berlari, melainkan karena terlalu banyak aksi individu yang dianggap tidak tepat pada waktunya. Dalam beberapa momen penting, Fandi terlihat lebih sibuk memamerkan gocekan ketimbang melepaskan umpan atau mengambil keputusan sederhana yang bisa membawa dampak besar bagi tim. Gaya mainnya yang terlalu banyak menggiring bola justru sering membuat momentum serangan terbuang sia-sia. PSSI menyayangkan keputusan-keputusan individual yang justru merugikan tim secara keseluruhan, apalagi di laga-laga yang menentukan. Dalam sepak bola modern, kerja sama dan efisiensi jauh lebih penting daripada atraksi yang tak memberi hasil. Sepak bola bukan soal pamer skill, tapi soal bagaimana membawa tim menang, ujar seorang perwakilan federasi. Di tengah evaluasi besar-besaran pasca kegagalan timnas melangkah ke perempat final, PSSI mulai bergerak cepat untuk membenahi skuad. Salah satu langkah konkret yang mereka ambil adalah merekrut pemain keturunan yang dikenal tajam di lini depan, yakni Noah Steenbergen. Striker muda ini tengah menjadi perbincangan karena catatan golnya yang cukup impresif di klub dan kelompok usia muda Eropa. Pemain satu ini kini tengah merumput bersama klub CSV 28 U16. Informasi yang beredar di Eropa menyebutkan bahwa Noah adalah sosok penyerang yang sangat handal, dengan mengandalkan skill kaki kanannya. Meski begitu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa hadirnya Noah baru permulaan. Menurutnya, jika Indonesia ingin bersaing di level dunia dan tidak lagi menjadi bulan-bulanan tim-tim kuat seperti Korea Utara, maka perlu ada tambahan kekuatan yang signifikan. Ia mengisyaratkan bahwa dalam waktu dekat, akan ada 5 hingga 6 pemain naturalisasi lain yang bakal menyusul memperkuat skuad merah putih, terutama untuk menyambut ajang sekelas Piala Dunia kelompok usia muda. Kami ingin tim ini jadi penantang serius, bukan sekadar penggembira. Karena itu, kualitas harus ditingkatkan dari sekarang, tegas Erick saat memberikan keterangan kepada media.
Seperti yang kita ketahui, bahwa Timnas Indonesia U17 yang akan berhadapan dengan negara-negara elit dunia seperti Argentina, Jepang, Prancis, Portugal, Jerman, hingga Brasil, jelas tantangan yang dihadapi bukan main-main. Lawan-lawan tersebut dihuni oleh para pemain muda terbaik di dunia, yang sejak usia dini sudah terbiasa dengan atmosfer persaingan tinggi, fasilitas modern, dan metode pelatihan kelas dunia. Jika Indonesia hanya mengandalkan talenta lokal tanpa adanya penguatan, dikhawatirkan kita hanya akan menjadi sasaran empuk di atas lapangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya PSSI mulai mencair bakat muda dengan talenta yang prima dari mancanegara. Keturunan-keturunan Indonesia yang punya skill sepak bola mumpuni sangat banyak di luar sana, sehingga akan sangat baik jika skuad merah putih bisa mengelolanya. Di sisi lain, penambahan pemain keturunan yang sudah berkembang di Eropa menjadi langkah logis. Mereka bukan hanya membawa kualitas teknik dan fisik yang telah diasah di akademi terbaik seperti di Belanda, Spanyol, atau bahkan klub besar seperti Barcelona dan Real Madrid, tetapi juga menghadirkan mentalitas pemenang yang sangat dibutuhkan ketika menghadapi tekanan di level dunia. Untuk itu, setujukah kamu jika PSSI kembali mendatangkan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia U17? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Alhamdulillah, Mauro Zildjian bakal perkuat lini depan Timnas Indonesia. Patrick Kluivert pasangkan Mauro dengan Rafael dan Ragnar untuk intimidasi pemain belakang lawan. Mauro Zildjian, penyerang muda keturunan Indonesia yang kini bermain di Belanda, memiliki ambisi besar untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Pemain berusia 20 tahun ini sedang menanti proses naturalisasi agar bisa secara resmi menjadi warga negara Indonesia dan mengenakan seragam Garuda dengan penuh kebanggaan. Sebagai pemain yang tumbuh besar di Belanda, Mauro tetap mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Ia tak pernah melewatkan pertandingan tim senior dan selalu memperhatikan bagaimana permainan skuad Garuda berkembang, terutama dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, Timnas Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa, sesuatu yang membuatnya semakin bersemangat untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Baru-baru ini, Mauro bertemu dengan Yusa Nugraha, pesepak bola Indonesia yang juga pernah berkarir di Belanda. Keduanya mengobrol banyak hal, termasuk tentang kondisi sepak bola Indonesia saat ini serta peluang Mauro untuk bergabung dengan Timnas di masa mendatang. Saat ini, Mauro tengah memperjuangkan tempatnya di tim utama FC Volendam setelah dipromosikan dari tim U21. Ia bekerja keras agar bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak di kompetisi kasta kedua Belanda dan mengasah kemampuannya sebagai penyerang. Musim ini, performa Mauro bersama Volendam U21 cukup mengesankan. Dalam 14 pertandingan yang telah dijalaninya, ia sukses mencetak 9 gol dan menyumbang 3 assist. Performa apiknya pun membawanya masuk ke skuad senior Volendam dalam pertandingan melawan FC Eindhoven pada 11 Januari lalu, meskipun ia hanya bermain selama 2 menit. Dengan kemampuannya di lini depan, Mauro berpotensi menjadi solusi bagi Timnas Indonesia yang masih mencari ketajaman di sektor penyerangan. Ia berharap kehadirannya kelak bisa memberikan dampak positif bagi Garuda, baik di level U23 maupun tim senior. Secara garis keturunan, Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Hal ini menjadikannya memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia, sama seperti beberapa pemain diaspora lainnya yang telah lebih dulu memperkuat Garuda. Mauro sadar bahwa jalan menuju Timnas Indonesia tidak akan mudah. Namun, dengan semangat dan kerja kerasnya, ia yakin bahwa kesempatan itu akan datang. Untuk saat ini, ia terus mengasah kemampuannya di Belanda sembari menunggu momen yang tepat untuk bergabung dengan skuad Merah Putih dan membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di pentas internasional. Tak tanggung-tanggung, Jai Idzes bakal gabung AC Milan gara-gara diminta oleh Zlatan Ibrahimovic. Venezia FC mau tak mau harus legowo lepaskan pemain ini. Bang Jai pasti bakal pilih klub raksasa itu. Jai Idzes dipastikan tidak akan bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim dingin kali ini, meskipun sempat dikaitkan dengan raksasa Italia tersebut.
Sementara itu, muncul pula rumor yang mengaitkan sang bek timnas Indonesia dengan AC Milan, meski kabar tersebut akhirnya terbukti tidak benar. Juventus awalnya mencari bek tengah baru setelah mengalami krisis di lini pertahanan akibat cedera pemain. Cedera ligamen lutut anterior yang menimpa Gleison Bremer dan Juan Cabal membuat mereka harus bergerak cepat di bursa transfer. Pada Januari lalu, mereka telah mendatangkan Renato Veiga dan Alberto Costa, tetapi masalah bertambah ketika Pierre Kalulu juga mengalami cedera seusai pertandingan melawan Benfica pekan lalu. Dalam usahanya mencari solusi, Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, sempat mengincar Kevin Danso dari RC Lens. Namun, negosiasi tidak membuahkan hasil, sehingga klub pun mulai melirik opsi lain, termasuk Jai Itzes. Informasi ini pertama kali diungkap oleh jurnalis Antonello Anglini pada 1 Februari 2025 malam, yang menyebut bahwa Juventus telah melakukan pendekatan dengan Venezia terkait kemungkinan transfer Itzes. Namun, pada akhirnya, Bianconeri justru memilih merekrut Lloyd Kelly dari Newcastle United dalam kesepakatan pinjaman yang disertai kewajiban pembelian permanen pada Juli mendatang. Transfer ini rampung dalam hitungan jam, dan secara resmi diumumkan pada Selasa dini hari. Dengan demikian, peluang Jai Itzes untuk bergabung dengan Juventus pun tertutup. Di sisi lain, beredar spekulasi bahwa AC Milan juga tertarik kepada Itzes. Rumor ini semakin ramai setelah disebut-sebut bahwa Zlatan Ibrahimovic secara langsung menghubungi sang pemain untuk membujuknya bergabung ke San Siro. Namun, setelah dilakukan penelusuran, ternyata kabar ini bersumber dari akun media sosial X yang dikenal sebagai akun parodi. Akun tersebut mencatut nama jurnalis palsu bernama Daniel Kongo, yang sebenarnya merupakan plesetan dari Daniel Longo, seorang jurnalis. Tidak hanya itu, akun parodi ini juga kerap menggunakan nama plesetan lainnya, seperti Fabrizio Tomano yang seharusnya merujuk kepada Fabrizio Romano, serta Gazzetta dello Sport yang meniru nama media olahraga ternama, Gazzetta dello Sport. Dengan fakta ini, dapat dipastikan bahwa kabar mengenai ketertarikan AC Milan terhadap Jai Itzes hanyalah lelucon di media sosial dan tidak memiliki dasar yang valid. Saat ini, Itzes masih fokus membela Venezia di Serie B, dan masa depannya akan ditentukan di bursa transfer berikutnya. Ikut-ikutan, Timnas Malaysia ternyata iri dengan Timnas Indonesia yang bisa naturalisasi banyak pemain bagus dari Belanda. Mereka tak mau kalah kini mulai cari-cari pemain keturunan yang jumlahnya tak seberapa itu. Langkah Malaysia dalam menaturalisasi pemain asal Belanda telah menarik perhatian media asing, termasuk Voet Balzone dari Belanda. Media tersebut menyoroti bagaimana Malaysia berusaha memperkuat tim nasional mereka dengan mendatangkan pemain dari luar negeri. Kabar ini pertama kali diungkap oleh media Malaysia, yang menyebutkan bahwa ada 3 pemain asal Belanda yang dikaitkan dengan proyek naturalisasi Harimau Malaya. Ketiga pemain tersebut adalah Ferdy Druij, Sam Schepperman, dan Dylan van Wageningen. Druij merupakan seorang penyerang yang saat ini bermain untuk Rapid Vienna di Liga Austria. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki pengalaman bermain di level timnas kelompok umur Belanda dan pernah membela sejumlah klub di tanah kelahirannya, seperti AS Alkmaar dan PEC Zwolle. Saat ini, kontraknya bersama Rapid Vienna akan berakhir pada Juni 2025, yang berarti ada peluang bagi Malaysia untuk menariknya ke skuad mereka dalam waktu dekat. Sementara itu, Sam Schepperman adalah seorang gelandang bertahan yang bermain untuk Heracles Almelo di Eredivisie. Pemain berusia 22 tahun ini cukup aktif musim ini, dengan catatan 12 penampilan di liga tertinggi Belanda. Kehadirannya di lini tengah dapat memberikan tambahan kekuatan bagi Malaysia, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan dan pertahanan. Di sisi lain, Dylan van Wageningen adalah bek kanan yang memperkuat Sparta Rotterdam U21 di Tweede Divisie, kompetisi kasta ketiga di Belanda. Meski masih berada di level pengembangan, ia dianggap memiliki potensi untuk memperkuat sektor pertahanan Harimau Malaya jika proses naturalisasinya terrealisasi. Upaya Malaysia untuk menambah kekuatan lewat naturalisasi bukan tanpa alasan. Mereka tengah mempersiapkan diri menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, sebuah tahap krusial yang akan menentukan apakah mereka bisa tampil di turnamen bergengsi tersebut. Dalam babak ini, Malaysia tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos.
Laga pertama mereka akan berlangsung pada 25 Maret 2025 melawan Nepal. Format kompetisi ini cukup ketat, karena hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Asia 2027. Dengan sudah adanya 18 tim yang memastikan tempat di turnamen tersebut termasuk Timnas Indonesia yang saat ini berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia harus berjuang keras agar bisa menyusul dan mengamankan tiket mereka ke turnamen level Asia tersebut. Salut, Christian Gonzalez titip pesan kepada Patrick Kluivert untuk perbaiki kedisiplinan para pemain Timnas Indonesia. Dengan memperbaiki satu hal itu saja Timnas Indonesia bakal setara dengan Timnas Eropa. Christian Gonzalez, sosok yang melegenda dalam sepak bola Indonesia, tetap menjadi figur yang dihormati hingga saat ini. Mantan striker Timnas Indonesia itu dikenal sebagai salah satu pemain naturalisasi tersukses dalam sejarah sepak bola tanah air. Meski telah gantung sepatu, pria yang akrab disapa El Loco ini masih mengikuti perkembangan Timnas Indonesia dan menilai bahwa kualitas para pemain Garuda saat ini semakin mendekati level sepak bola Eropa. Menurut Gonzalez, Timnas Indonesia telah mengalami peningkatan pesat, terutama sejak era kepelatihan Shin Tae-yong. Keberhasilan tim melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin kompetitif. Namun, ia menekankan bahwa ada satu aspek yang masih perlu diperbaiki jika Indonesia ingin benar-benar sejajar dengan tim-tim besar dunia, yakni kedisiplinan. Sebagai pemain yang pernah merasakan atmosfer kompetisi tinggi, Gonzalez memahami bahwa bakat dan keterampilan saja tidak cukup. Ia mencontohkan bagaimana tim-tim Eropa mampu tampil konsisten di level tertinggi berkat kedisiplinan yang diterapkan dalam setiap aspek, mulai dari latihan hingga pertandingan. Ia berharap, di bawah kepemimpinan pelatih baru Patrick Kluivert, Timnas Indonesia bisa semakin berkembang dengan menerapkan disiplin yang lebih ketat dalam permainan mereka. Pemain kelahiran Uruguay ini juga membandingkan kondisi Timnas Indonesia sebelum dan sesudah kedatangan Shin Tae-yong. Menurutnya, STY berhasil membawa perubahan besar, baik dalam mentalitas maupun taktik permainan, sehingga Timnas Indonesia kini lebih dikenal di kancah internasional. Meski sudah berganti pelatih, ia berharap fondasi yang telah dibangun STY tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di bawah Kluivert. Di luar karirnya sebagai pemain, Gonzalez kini mulai fokus pada mimpinya untuk berkontribusi bagi sepak bola Indonesia dengan mendirikan sekolah sepak bola. Keinginannya untuk membina talenta muda sejalan dengan pengalamannya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Selama karirnya di Liga Indonesia, El Loco pernah menjadi top skor beberapa kali, termasuk di Liga Indonesia 2005, 2006, 2008, dan 2009, serta di Piala Indonesia 2010 dan Piala Presiden 2017. Popularitasnya tak kalah dengan pemain naturalisasi lainnya, seperti Irfan Bahdim, dan ia juga dikenal sebagai salah satu pesepak bola dengan bayaran tertinggi di masanya. Saat membela Persib Bandung, Gonzalez menerima gaji sekitar 720 juta rupiah per musim, bahkan di puncak karirnya, ia mendapatkan bayaran hingga 1,2 miliar rupiah per musim. Kini, meskipun sudah tak lagi aktif bermain, Gonzalez tetap berusaha memberikan kontribusi bagi sepak bola nasional. Dengan pengalaman dan dedikasinya, ia berharap sepak bola Indonesia terus berkembang dan bisa bersaing di level tertinggi dunia. Tak segampang itu, Asnawi Mangkualam tampil gacor di Port FC tapi belum tentu masuk ke dalam skuad utama Timnas Indonesia. Kevin Dix dipastikan masih menjadi pilihan Patrick Kluivert di posisi bek. Asnawi Mangkualam kembali menunjukkan kualitasnya di Thailand bersama Port FC. Dalam laga babak 32 besar Piala Liga Thailand melawan Chonburi pada 5 Februari kemarin, ex-kapten Timnas Indonesia tampil gemilang meski hanya bermain di babak kedua. Kehadirannya langsung berdampak besar, dengan mencatatkan 2 assist yang membantu timnya menang telak 4-0 dan memastikan tempat di babak 16 besar. Performa impresif Asnawi musim ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu bek kanan terbaik Indonesia. Ketajamannya dalam menyerang serta kecerdasan bertahannya bisa menjadi ancaman bagi para pesaingnya di Timnas Indonesia, seperti Kevin Dix dan Sandy Walsh. Kedua pemain tersebut memang lebih berpengalaman di Eropa,
tetapi Asnawi membuktikan bahwa dirinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Saat timnas Indonesia masih ditangani Shin Tae-yong dan menggunakan formasi 3-4-3, Asnawi sering berduel dengan Sandy Walsh untuk posisi wingback kanan. Kini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, persaingan makin sengit karena sang pelatih lebih sering menerapkan skema 4-back. Dalam formasi ini, hanya ada satu tempat di posisi back kanan, yang berarti persaingan semakin ketat. Selain Asnawi, Kevin Dix juga menjadi kandidat kuat untuk posisi tersebut, sementara Sandy Walsh tetap menjadi opsi solid. Tak hanya mereka, nama Eliano Reijers pun masuk dalam daftar pesaing. Pemain yang saat ini membela PEC Zwolle itu juga berposisi sebagai bek kanan dan bisa menjadi alternatif bagi Kluivert. Dengan banyaknya pilihan di sektor ini, pelatih baru timnas Indonesia tentu harus jeli dalam menentukan siapa yang paling layak menjadi starter. Di sisi lain, performa Asnawi bersama Port FC sejauh ini memberikan sinyal positif. Adaptasinya di Thailand berjalan lancar, dan ia terus berkembang menjadi pemain yang lebih matang. Keunggulannya terletak pada kecepatan, daya jelajah tinggi, serta kontribusi besar dalam skema menyerang. Jika terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia bisa menembus skuad utama timnas Indonesia dan bersaing ketat dengan para pemain diaspora. Bagi Kluivert, kehadiran banyak pemain berkualitas di posisi bek kanan tentu menjadi keuntungan tersendiri. Namun, hal ini juga akan menjadi tantangan baginya dalam memilih siapa yang paling cocok dengan sistem permainannya. Satu yang pasti, Asnawi Mangkualam telah mengirimkan pesan tegas. Dirinya siap bersaing dan tidak akan menyerah demi tempat utama di timnas Indonesia. Bukan main, Nova Arianto pilih latihan semi-militer untuk anak asuhnya timnas Indonesia U17. Nova ingin para pemain punya ketahanan mental dan fisik yang bagus saat bertanding di lapangan. Timnas Indonesia U17 terus menggenjot persiapan jelang keikutsertaan mereka di Piala Asia U17 2025. Dengan waktu yang semakin dekat, para pemain menjalani serangkaian latihan fisik intensif di bawah arahan pelatih Nova Arianto. Persiapan ini menjadi bagian dari upaya tim pelatih untuk memastikan bahwa skuad Garuda Muda siap menghadapi tantangan di turnamen yang akan berlangsung di Arab Saudi tersebut. Dalam beberapa unggahan di media sosial resmi Timnas Indonesia, tampak para pemain menjalani berbagai latihan berat yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, dan ketahanan fisik mereka. Sesi latihan mencakup kombinasi berbagai bentuk latihan ketahanan tubuh seperti lari, push-up, sit-up, dan latihan lainnya yang menguras energi. Tak sedikit pemain yang tampak kelelahan, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan ekspresi kesakitan karena tingginya intensitas latihan. Meski begitu, semangat juang para pemain tetap terjaga. Mereka tetap disiplin mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh Nova Arianto dan tim kepelatihan. Ketahanan fisik memang menjadi aspek krusial dalam turnamen sekelas Piala Asia U17, di mana tempo permainan yang cepat dan tuntutan stamina tinggi akan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, program latihan ini dirancang untuk mempersiapkan para pemain agar dapat bersaing dengan lawan-lawan kuat di fase grup nanti. Di Piala Asia U17 2025, Indonesia tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Laga pertama mereka akan digelar pada 4 April 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, dengan menghadapi Korea Selatan sebagai lawan pembuka. Lawan yang dihadapi bukanlah tim sembarangan, sehingga kesiapan fisik dan mental akan menjadi faktor penentu dalam perjalanan mereka di turnamen ini. Sejarah mencatat, pencapaian terbaik timnas Indonesia U17 di ajang ini terjadi pada tahun 1990, ketika mereka berhasil menembus 4 besar. Sementara itu, dalam edisi terakhir yang mereka ikuti pada tahun 2018, Garuda Muda mampu melaju hingga babak perempat final. Dengan persiapan yang semakin matang, harapan besar kini tertuju pada skuad asuhan Nova Arianto untuk bisa melangkah lebih jauh dan mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Latihan fisik yang keras ini menjadi bagian dari perjuangan mereka menuju turnamen bergengsi tersebut. Dengan dedikasi tinggi dan semangat pantang menyerah, para pemain diharapkan mampu menunjukkan performa terbaik mereka saat bertanding di lapangan nanti. Ketar-ketir, Ronald Koeman tak ingin semua pemain Belanda sampai jatuh ke tangan timnas Indonesia.
Sayangnya, sebagian besar dari mereka justru ingin bergabung dengan skuad Garuda daripada timnas Belanda. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap seorang gelandang keturunan Indonesia. Ia bahkan meminta Federasi Sepak Bola Belanda untuk memastikan bahwa pemain tersebut tetap menjadi bagian dari skuad oranye. Di sisi lain, timnas Indonesia saat ini juga mengalami perubahan besar setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didampingi oleh dua asisten asal Belanda, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Kehadiran mereka diharapkan bisa membantu memaksimalkan potensi para pemain diaspora yang lahir dan berkembang di Belanda, seperti Jai Itzes dan lainnya. Kesamaan bahasa dan budaya menjadi salah satu faktor yang diyakini bisa mempercepat proses adaptasi serta membangun kekuatan baru bagi timnas Garuda. Sementara itu, dalam sebuah laga persahabatan yang digelar di Johan Cruyff Arena pada 24 Maret 2024, gelandang keturunan Indonesia yang menjadi sorotan Koeman adalah Tidjani Reijnders. Pemain yang kini membela AC Milan tersebut tampil cemerlang dengan mencetak 1 gol, serta menyumbang 1 assist dalam kemenangan 4-0 Belanda. Meskipun secara keseluruhan Koeman kurang puas dengan performa timnya, ia secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Reijnders dalam konferensi pers usai pertandingan. Gelandang berbakat kelahiran Zwolle ini memang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Maluku. Dengan latar belakang tersebut, ia sempat berpeluang membela timnas Indonesia. Pada 2022, PSSI bahkan sempat mencoba membujuknya agar mau bergabung dengan skuad Garuda yang kala itu dilatih Shin Tae-yong. Namun, Reijnders lebih memilih menunggu kesempatan untuk berseragam oranye, keputusan yang akhirnya berbuah manis ketika ia mendapatkan panggilan resmi dari timnas Belanda pada Juni 2023 untuk berlaga di UEFA Nations League. Debutnya bersama timnas Belanda terjadi pada 7 September 2023 dalam kemenangan 3-0 atas Yunani di babak kualifikasi Euro 2024. Sebulan kemudian, ia dipercaya sebagai starter dalam pertandingan melawan Prancis, meskipun laga tersebut berakhir dengan kekalahan 1-2 bagi Belanda. Penampilannya yang konsisten di level klub dan internasional membuat Koeman semakin yakin bahwa Reijnders adalah sosok yang tepat untuk mendampingi Frenkie de Jong di lini tengah Belanda. Menariknya, meski Tidjani Reijnders memilih untuk tetap bersama oranye, adiknya, Eliano Reijnders, justru mengambil jalan berbeda. Eliano resmi menjadi warga negara Indonesia pada September 2024 dan memulai debutnya bersama timnas Garuda dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Sayangnya, pertandingan yang nyaris dimenangkan Indonesia itu berakhir imbang akibat beberapa keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Al-Kaf. Dengan kedua saudara ini memilih jalan internasional yang berbeda, Reijnders bersaudara kini menjadi simbol dari dua negara yang sama-sama ingin berkembang di dunia sepak bola. Percaya diri, Nova Arianto yakin timnas Indonesia U17 bisa kalahkan timnas Australia. Pemain-pemain muda timnas Indonesia punya motivasi yang besar karena tim seniornya bakal ke Piala Dunia. Timnas U17 Indonesia akan menghadapi ujian berat saat berjumpa dengan Australia dalam pertandingan terakhir fase grup kualifikasi Piala Asia U17 2025. Laga krusial ini akan berlangsung di Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah Stadium pada Minggu, 27 Oktober 2025. Kedua tim sama-sama telah mengantongi 6 poin setelah meraih kemenangan di dua laga sebelumnya. Namun, Australia sementara ini berada di puncak klasemen karena unggul dalam selisih gol. Dengan kondisi tersebut, duel nanti akan menjadi penentu siapa yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup. Pelatih Garuda Asia, Nova Arianto, menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi tim muda Socheroos. Ia optimis anak asuhnya bisa menunjukkan performa terbaik dan meraih kemenangan. Kekalahan 3-5 dari Australia pada ajang ASEAN Cup U16 2024 lalu menjadi pelajaran berharga, dan kini tim datang dengan persiapan yang lebih matang. Salah satu keuntungan bagi Indonesia adalah kondisi fisik beberapa pemain kunci yang lebih segar. Sejumlah pemain inti mendapat kesempatan istirahat saat melawan Kepulauan Mariana Utara, yang berakhir dengan kemenangan telak 10-0.
Hal ini memungkinkan mereka tampil lebih bugar dan siap memberikan perlawanan sengit kepada Australia. Nova juga menyoroti bahwa kemenangan besar di laga sebelumnya memberikan suntikan kepercayaan diri bagi skuadnya. Meski begitu, ia tetap menekankan pentingnya evaluasi agar tim bisa terus berkembang. Ia ingin para pemain fokus dan tidak terlena dengan hasil sebelumnya, mengingat Australia merupakan lawan yang jauh lebih kuat dan memiliki kualitas permainan yang berbeda. Laga ini tidak hanya menentukan siapa yang akan melaju sebagai juara grup, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi Garuda Asia. Jika mampu mengalahkan Australia, maka mereka akan mengirimkan sinyal kuat bahwa sepak bola usia muda Indonesia terus berkembang dan siap bersaing di level Asia. Dengan semangat juang tinggi dan persiapan yang lebih matang, Nova yakin timnya bisa menampilkan permainan terbaik mereka. Kini, tinggal bagaimana para pemain mengaplikasikan strategi yang telah disiapkan dan menunjukkan mentalitas pemenang di atas lapangan. Salut, Mark Klok ingin anak-anak Indonesia bisa kembangkan bakat sepak bolanya sejak dini, sehingga timnas Indonesia punya generasi penerus yang hebat di masa depan. Mark Klok mengungkapkan bahwa keputusannya untuk pindah ke Indonesia adalah salah satu momen paling berharga dalam hidupnya. Gelandang Persib Bandung itu mengaku mengalami perubahan besar dalam cara pandangnya terhadap kehidupan sejak menetap di tanah air. Baginya, kehidupan di Indonesia bukan sekadar tentang sepak bola, tetapi juga tentang menemukan makna baru dalam kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu hal yang membuat Klok merasa nyaman adalah keramahan dan kebaikan hati masyarakat Indonesia. Ia merasa diterima dengan begitu hangat, dan pengalaman itu memberinya inspirasi untuk memberikan sesuatu kembali kepada komunitas yang telah banyak membantunya. Dari situlah lahir Mark Klok Foundation, sebuah yayasan yang ia dirikan pada tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia, terutama mereka yang kurang beruntung. Meski usianya baru menginjak 1,5 tahun, yayasan tersebut sudah menunjukkan dampak nyata. Salah satu proyek penting yang telah dilakukan adalah membantu rekonstruksi MA Nurus Salamah di Lombok, sebuah sekolah yang sempat hancur akibat gempa bumi. Klok mengaku masih merasa takjub melihat bagaimana sekolah tersebut bisa kembali berdiri dan menjadi tempat belajar bagi anak-anak di sana. Baginya, pendidikan adalah hak dasar yang seharusnya bisa diakses oleh semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Namun, Klok tak hanya ingin berkontribusi di bidang pendidikan formal. Sebagai pesepak bola profesional, ia juga memiliki impian besar untuk membantu perkembangan sepak bola usia dini di Indonesia. Ia percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan sangat ditentukan oleh investasi dalam pembinaan pemain muda. Oleh karena itu, ia berupaya memberikan dukungan bagi anak-anak yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional agar bisa berkembang dengan baik sejak usia dini. Bagi Klok, sepak bola bukan hanya tentang teknik bermain di lapangan, tetapi juga tentang karakter, disiplin, dan mentalitas. Ia ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan akses pelatihan yang berkualitas serta bimbingan yang tepat agar mereka bisa menjadi pemain yang kompetitif di level internasional. Keputusan Klok untuk menetap di Indonesia bukan hanya mengubah hidupnya secara pribadi, tetapi juga membuka jalan bagi banyak anak-anak untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Melalui yayasannya, ia berharap bisa terus berkontribusi dan menjadi bagian dari perubahan positif di Indonesia, baik di dunia pendidikan maupun sepak bola. Serius, Patrick Kluivert benar-benar sedang mengincar Milian Manhoef untuk bisa gabung timnas Indonesia. Harga pasar pemain satu ini mencapai 600 miliar rupiah. Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan potensi pemain keturunan yang berpeluang memperkuat skuad Garuda di masa depan. Kali ini, nama yang muncul adalah Milian Manhoef, seorang winger berbakat yang saat ini bermain untuk Stoke City di Inggris. Meski namanya belum terlalu familiar di kalangan pencinta sepak bola Indonesia, performanya di Eropa cukup mencuri perhatian. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tengah memantau pemain-pemain potensial yang memiliki darah keturunan Indonesia. Bahkan, ia telah mengirim tim pemandu bakat ke Inggris untuk mengamati langsung beberapa pemain yang mungkin bisa menjadi bagian dari proyek naturalisasi.
Salah satu momen pemantauan itu terjadi dalam pertandingan antara Sunderland FC dan Stoke City di ajang Piala FA musim ini. Dalam laga yang digelar di Stadium of Light itu, Stoke City berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1. Meskipun Manho F tidak tampil dalam pertandingan tersebut, ia tetap masuk dalam daftar pemain yang dipantau oleh tim pencari bakat Garuda. Ini menunjukkan bahwa namanya memang sudah masuk dalam radar PSSI sebagai calon tambahan kekuatan di sektor sayap. Manho F sendiri dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan serta kemampuan olah bola yang baik. Sebelum bergabung dengan Stoke City, ia sempat bermain untuk Vitesse Arnhem di Eredivisie, Belanda. Performa impresifnya bersama Vitesse menjadi salah satu alasan mengapa ia dianggap layak untuk dipertimbangkan oleh timnas Indonesia. Selama berseragam Vitesse, ia mencatatkan 16 gol dan 14 assist, sebuah statistik yang cukup mengesankan bagi seorang winger. Keunggulan Manho F tidak hanya terletak pada kecepatannya dalam menyisir sisi lapangan, tetapi juga kemampuannya dalam memberikan kontribusi nyata dalam membangun serangan. Ia kerap menjadi ancaman bagi pertahanan lawan berkat kombinasi dribble cepat dan penyelesaian akhir yang baik. Jika benar nantinya ia menjalani proses naturalisasi, lini serang timnas Indonesia akan semakin berwarna dengan kehadirannya. Dari sisi keturunan, Manho F memiliki darah Indonesia yang berasal dari garis keluarga ibunya. Ibunya merupakan keturunan Suriname, di mana kakeknya memiliki asal-usul Indonesia. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui jalur naturalisasi. Jika proses ini benar-benar terrealisasi, persaingan di sektor sayap timnas Indonesia akan semakin ketat. Saat ini, skuad Garuda sudah memiliki beberapa pemain berkualitas di posisi tersebut, namun kehadiran Manho F bisa menambah opsi baru bagi pelatih dalam merancang strategi serangan. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ia berpotensi menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan.